Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada Nabi nanya, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat bergabung. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama imam hafizahullahu ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, walhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini yang kita tunggu-tunggu. Sudah lama tak berjumpa bersama kita, yang pasti para pemirsa sudah rindu tentunya istifadah dengan beliau. Mari kita sapa beliau, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Ahlan, Ustaz. sahlan. Barakallahu fiik. Halukum. Tamam. Tabi khair, Ustaz. Bi khairin wa Gimana afiyah. Ustaz, sehat-sehat? Wallah alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya, Ustaz. Sudah lama tak jumpa menemani antum di Fatwa Nah, TV di acara Berapa konsultasi lama keluarga. anak off ya? Alhamdulillah. Sahib Allah yaghfir lana dzunubana. Allahumma amin. Baik, Ustaz. Gimana kabar keluarga, Ustaz? Sehat semua? Alhamdulillah. Bi khairin wa afiyah. Baik, insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah, Ustaz, yang tentunya pertanyaan sudah banyak menumpuk, Ustaz. Masalah keluarga banyak, Ustaz. Ya Allah, Allah karim. Allah karim. Allah karim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian para pemirsa, Ustaz Alhamdulillah insyaallah 1 jam ke depan kita istifadah dengan beliau. Kita juga ingin informasikan acara live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Alikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087 033154460087 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Baik, mari kita dengarkan satu kalimat pembuka dari Ustaz berupa nasihat. Faltafadhal mashkura wa ma'jura. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah, betapa dahsyatnya usaha manusia untuk mendapatkan kesenangan dalam kehidupan ini, sehingga mereka berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan berbagai macam sarana yang membuat mereka jadi gembira. Permainan-permainan yang dahulu mungkin perlu dilakukan di tempat yang jauh, perlu safar dengan biaya yang tinggi, sekarang hampir di setiap kota ada. Bahkan di genggaman kita pun semua orang mendapatkan sarana hiburan tersebut. Tapi ternyata banyak orang-orang yang tidak terhibur. Kalaupun mereka merasa terhibur hanya sesaat, kita lihat bagaimana sabu-sabu merajalela menimpa orang-orang yang berduit, yang sejatinya mereka dapat merasakan hiburan yang mereka inginkan. Tapi kenapa mereka tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan nisa? Karena mereka belum gembira. Kita ini kadangkala salah jalan mencari kebahagiaan, salah lorong yang kita tempuh dalam berburu kesenangan yang hakiki. Ahibati fillah, yang benar-benar ingin bahagia bersama keluarga,
bersama anak-anaknya, bersama orang tuanya, maka hendaklah dia senantiasa berada di pintu ubudiyatullah tabaraka wa ta'ala. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk terus mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ingin berbahagia maka hendaklah dia berdiri selalu di hadapan pintu la ilaha illallah. Dia yakin bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah. Dia yakin bahwa di dalam tubuhnya ada sebuah organ yang namanya al-qalbu, tempat kegembiraan, tempat kesedihan, tempat kesengsaraan, tempat kesenangan. Yang wadah ini tidak akan pernah berbahagia kecuali dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang, akan damai, akan tentram, yang mana itulah makna kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun kelezatan, syahwat yang terpenuhi, hanya kesenangan yang terbatas dengan waktu, yang setelah itu engkau akan kembali merasakan kesengsaraan. Maka yang sedang menderita dalam kehidupan rumah tangganya, terkadang kita mencari gantungan ke sana dan kemari. Kita berpikir berlari meninggalkan rumah tangga ini menuju kemana? Kalau engkau harus kabur dari rumahmu, kalau engkau harus meninggalkan keluargamu, maka pergilah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau, bergantunglah engkau, yakinlah engkau dengan yang maha hidup dan tidak mati. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak pantas makhluk yang bakal mati, kekuasaan yang bakal sirna, kita bergantung dan bersandar kepadanya, nggak pantas. Kenapa? Bagaimana kita mau bergantung kepada sesuatu yang akan mati, yang dia juga perlu gantungan? Maka Allah katakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan Allah juga mengatakan fafirru ilallah. Lari engkau menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hibati fillah. Jangan pernah kita menyandarkan diri kita kepada makhluk. Tidak pula kepada diri kita sendiri. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith fala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Kenapa? Kita akan binasa tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kembali, yang ingin merasakan kebahagiaan, berdirilah selalu di depan pintu pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dialah Tuhan kita yang menciptakan kita, Dia akan menyelesaikan urusan kita. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas nasihat yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa merasakan kebahagiaan Ustaz. Allahumma amin. Allahumma amin. Demikian pemirsa, sedikit nasihat di pembukaan ini, dan kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, konsultasi keluarga di 033154468087. Baik, kita bacakan soal yang telah masuk Ustaz. Yang pertama dari Ummu Wulan di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya seorang istri yang sekarang sudah diserahkan kepada orang tua.
tapi saya masih dapat nafkah biologis. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya sedang berzina dengan suami saya? Barakallahu fiik. Nah, yang pertama yang perlu ditekankan, apa maksudnya sudah dikembalikan kepada orang tuanya? Kalau maksudnya disuruh pulang ke rumah orang tuanya dengan kondisi suami tidak menceraikan istrinya, tapi memang mengembalikan ke rumah orang tuanya dengan satu alasan atau yang lainnya, selama sang suami tidak punya niat menceraikan istrinya dengan menyuruh pulang istrinya ke rumah orang tuanya, maka posisinya dia tetap istrinya. Sehingga hak-hak seorang istri tetap harus dipenuhi. Tapi kalau ternyata suami sudah menceraikan istrinya, artinya dia niat dengan mengembalikan itu menceraikan istrinya, kemudian dia menghubungi istrinya dalam fase iddah, maka pendapat yang lebih kuat dia telah merujuk istrinya. Jadi ya itu istrinya. Ini kalau cerai yang pertama dan kedua ya, sehingga masih ada hak untuk rujuk. Ketika dia sudah menghubungi istrinya, walaupun dia tidak mengatakan rujuk, pendapat yang rajih bahwasanya dengan dia melakukan hubungan itu kepada istrinya, maka dia telah rujuk sama istrinya. Sehingga ya posisinya dia sebagai seorang istri yang harus dipenuhi hak-hak, bukan hanya cuma hak biologis ya, hak sandang, pangan, papan, dia harus mendapatkan hal itu. Tapi ada kondisi yang mereka sudah bercerai. Sudah bercerai, bahkan sudah keluar masa iddah ya. Cuma karena dua orang ini pernah punya cinta, punya kenangan indah. Kadang-kala suaminya datang ke rumah istrinya, menghubungi istrinya, itu berzina. Jadi kalau sudah keluar masa iddah, udah selesai, nggak boleh. Atau sudah cerai yang ketiga. Karena kalau dia menghubungi istri, bukan menghubungi istrinya, menghubungi wanita lain. Tapi ketika di masa iddah dalam cerai yang raj'i, maka tetap dia menghubungi istrinya gitu loh. Jadi tolong bagi para wanita untuk berhati-hati. Kadangkala dia sudah diceraikan sama suaminya datang ke rumah mengunjungi anaknya. Kalau sudah keluar masa iddahnya, engkau harus tahu dia orang lain. Dia bapak anak-anakmu, tapi bukan suamimu, orang lain. Nggak boleh berkholwat berduaan, ngomong berduaan dalam rumah nggak boleh. Kenapa? Karena sudah orang lain. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang ketiganya siapa? Syaitan. Maka nanti digodain, mereka akhirnya berzina nantinya, karena sudah orang lain. Maka tolong berhati-hati bagi para mantan istri yang menerima suaminya datang untuk mengunjungi anaknya. Kalau anak-anakmu sudah dewasa, aman, dia sudah jadi mahram buat engkau. Tapi kalau anak-anakmu masih kecil, maka ketahui dia belum bisa jadi mahram dan engkau tidak boleh berduaan. Kalau suami mau jumpai anaknya, fadl, umpamanya mau masuk ke rumah, fadl, engkau yang keluar atau engkau di dalam kamar. Yang penting tidak berduaan, karena nanti akan mengantarkan kepada perzinaan. Barakallah. Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon yang telah terhubung Ustaz dari Riau, Ibu Rosmi. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosmi. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mohon petunjuknya. Suaranya kecil. Ya, saya punya anak 8. Jadi satu orang, ada yang satu rumah sama saya, punya anak 5, semua laki-laki 5-5-nya. Jadi yang 2 sudah hampir dewasa gitu, yang 3 masih SD. Tapi yang 2 tuh nampaknya tidak sholat.
Yang besar pun puasa pun tidak. Jadi yang kecil udah saya didik dia, saya puasa, salat, saya didik puasa. Malah saya saya kasih semangat. Mari Bu, satu orang untuk satu hari yang bertiga. Kalau puasanya habis, saya kasih 50.000 satu orang, itu cucu, Ustaz. Iya. Jadi, termasuk berdosakah saya karena saya serumah dengan dia, kedua orang tuanya santai saja dengan anak-anaknya. Dan bagaimana sah saya sebagai selaku nenek mengapakan yang sebagai macam ini, Ustaz. Afwan, Ibu Rosmi, bapak ibunya sholat? Sholat, tapi kadang-kadang terlambat juga. Gitu. So, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Jadi memang bapak ibunya nggak peduli dengan ibadah anak-anaknya gitu. Dengan anak-anaknya nampaknya tidak peduli. Jadi karena saya satu rumah, berdosakah saya dengan keadaan demikian, Ustaz? Sedangkan Masya Allah. negur juga terus setiap hari gitu. Sedangkan Siap. orang tuanya santai gitu. Baik Ibu, bisa ditangkap Saya- dulu. Masya Allah. Cukup, Ibu. Barakallahu fiik. Ada neneknya, Ustaz. Siap. Baik, terima kasih Ibu Rosmi Itu di Riau. saya, Ustaz. Iya Ibu, Ya, mohon penjelasannya. siap Ibu. Nah, barakallahu fiik Ibu Rosmi. Terima kasih Ibu Rosmi di Riau. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, ya, jamaah kita bisa melihat bagaimana seorang ibu yang punya anak 8 dia sudah mendidik anak-anaknya, udah besar-besar semua, udah menikah, kemudian punya cucu 5, Cucu Ibu. laki semuanya, yang hidup bersama dia. Entah hidup bersama dia karena ibunya yang ikut anaknya, atau anaknya masih ikut sama ibunya. Kalau pertanyaan ibu tadi, ternyata 2 dari cucunya yang udah besar-besar itu nggak sholat, nggak puasa. Ini menunjukkan adanya salah didik dari orang tua. Apalagi disebutkan tadi orang tuanya nggak peduli gitu loh. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bisala wahum abna'u sab'in. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Itu disuruh. Kenapa? Ketika anak-anak itu masih kecil, mereka perlu pembiasaan. Jadi sejak umur 7 tahun ya, anak itu diajarin sholat sampai nanti umur 10 tahun belum sholat. Kata Nabi SAW, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashin. Pukul kalau umur 10 tahun nggak sholat udah mulai dipukul. Artinya kadangkala anak-anak perlu dididik dengan ya sedikit ketegasan dari orang tua, bukan malah dibiarkan. Kalau sekarang ternyata anaknya udah besar, udah di atas 10 tahun, udah dewasa, tapi nggak sholat, dan orang tuanya juga tidak terlalu peduli sepertinya dengan ibadah anaknya, ana rasa sebagai seorang nenek selama selalu mengingatkan nggak dosa, karena sang nenek melihat kemungkaran itu terjadi. Tapi perlu juga mungkin duduk sama orang tuanya, bapak ibunya, mengingatkan keduanya dengan tugas orang tua. Bukan hanya sibuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan bicara dari banjir, bukan dari gempa, bukan dari petir, bukan dari kebakaran, tapi dari api neraka. Yang tentunya dengan mengajarkan kepada mereka. Tapi sebagian orang tua sangat dangkal pemahamannya tentang kehidupan ini. Sehingga kalau dikatakan, apakah ibu berdosa hidup dalam rumah itu selama ibu memberi nasihat, memberi tahu? Insya Allah enggak. Tapi yang jelas tadi anak-anak ibu, kenapa dia kok kurang peduli sama anak-anaknya? Kok malahan yang peduli neneknya? Maka semoga dengan cara ia perlu sharing sama anaknya, duduk bersama, memberikan nasihat, mengingatkan akan kehidupan akhirat. Dunia ini akan hancur. Kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Semoga orang tuanya dapat hidayah.
Barakallahu fiik. Baik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Ibu Rosmi di Riau, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa satu penelpon telah terhubung Ustaz dari Gorontalo, Bapak Adi, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Saya seorang Ustaz, tunanetra Ustaz. Barakallahu fiik. Afakumullah wa sabbarakum. Dan sudah 2 kali beristri, namun ya istri saya semua meninggalkan saya Ustaz. Istri pertama saya di saat saya dikena musibah ini ya, mata saya, penglihatan saya rabun ya. Dia sudah meminta untuk pisah rumah. Dan setelah 2 tahun kami pisah, saya ketemu dengan seorang janda Ustaz, dan dia meminta ingin dinikahi Ustaz. No. Namun keluarganya tidak merestui karena kondisi saya Ustaz. Dan ini wanita ini nekat juga ingin dinikahi Ustaz. Dan kami menikah tanpa kehadiran keluarga dari perempuan ini Ustaz, hanya keluarga dari kami saja dengan penghulunya Ustaz. Apakah pernikahan kami itu Ustaz di mana Ustaz? Barakallahu fiik. Cukup Bapak? Ya cukup Ustaz. Terima kasih Pak Adi di Sulsel. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Nah, iya, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan keutamaan bersabar menghadapi musibah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtalaitu," kata Allah ya, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, "Man ibtalaituhu bihabibatayhi." Barang siapa yang aku uji dengan diambil kedua kekasihnya, yakni kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka Allah akan berikan ganti surga buat dia. Dan maka semoga orang-orang yang diuji sama Allah dengan hilangnya penglihatan mereka ya, baik itu sejak lahir atau dalam perjalanan hidupnya, maka hendaklah bersabar dan yakin Allah itu lebih sayang kepadanya daripada kedua orang tuanya. Karena terkadang sebagian orang yang dikasih musibah berat, dia mulai berprasangka buruk sama Allah Azza wa Jalla. Dia mulai menganggap Allah tidak adil. Ahibati fillah, Allah itu memberikan keadilan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Dan dunia ini hanya sebentar. Maka para salafus saleh itu, kalau mereka saling menghibur ya, di antara mereka mengatakan, "Ad-dunya ayyam qalail." Dunia ini hari-hari dikit, entar lagi kita akan pergi. Itu akan membuat mereka akan terhibur ya ketika mereka terkena musibah. Baik, kembali kepada pertanyaan Bapak Adi tadi tentang menikah tanpa wali. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya seorang janda tetap wajib nikah pakai wali. Tetap wajib pakai wali. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adl. Nikah itu enggak sah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Bagaimana sekarang kalau ternyata perempuan ini tidak direstui sama orang tuanya? Seorang janda mau menikah tapi walinya tidak merestui. Maka di dalam agama kita ada gugat wali. Jadi bukan hanya gugat cerai, tapi wali pun bisa digugat. Ketika dia yang seharusnya menikahkan, dia tidak mau menikahkan dan alasannya tidak syar'i, maka seorang wanita punya hak untuk menggugat walinya. Kemana menggugatnya? Ya kalau sekarang ke pengadilan. Jadi di pengadilan itu nanti akan ada formulir tentang waliyu adl, wali yang menghalang-halangi anaknya, putrinya atau saudaranya untuk menikah. Maka nanti akan dicek apakah alasan mereka syar'i atau tidak. Kalau enggak, pengadilan akan memindahkan perwalian tersebut. Karena kalau menikah tanpa wali tadi dengan adanya penghulu, Anda nggak tahu penghulu ini dari pengadilan agama
atau sekedar seorang ustadz gitu loh. Kadang-kadang kan di kampung itu ustadz jadi penghulu. Kalau dia jadi penghulu atau dia menjadi wali karena mewakili keluarganya atau wali yang sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kondisinya ini nggak ada walinya sama sekali, maka pernikahan itu jadi nggak sah. Walaupun kalau mungkin ada yang mengatakan, tapi kan dalam mazhab Hanafi boleh gitu seperti itu. Iya, tapi pendapat itu pendapat yang lemah ya. Makanya rasa berusaha Mas Adi untuk memperbaharui pernikahannya. Kalau memang nggak ada wali, bagaimana perempuan itu bisa jumpa sama walinya, minta keridhoannya, sampaikan bahwasanya semoga ini akan jadi baiknya. Kalau ternyata tetap tidak mau menikahkan, maka gugat wali tadi. Gugat wali. Bisa diwakilkan Ustaz ya? Bisa diwakilkan, jadi minta mereka untuk mewakilkan. Intinya tetap nikah harus pakai wali. Sehingga untuk sementara ini hendaklah berpisah sama istrinya sampai pernikahannya diperbaharui. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallah, jazakallah khairan. Demikian yang bertanya Pak Adi di Sulsel, semoga bisa menjawab dan berikan solusi. Semoga Allah menjaga Bapak. Barakallahu fiik. Baik, kita coba sapa penelpon dari Yogyakarta Ustaz, Ibu Bapak Nova. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Safik, Ahlan wa sahlan. terkait talak ini Pak Ustadz, Siap. hitungan talak itu seperti bagaimana? Kemudian contoh kasus misalnya mentalak sekali terus rujuk, kemudian dia suatu waktu mentalak lagi, apakah itu termasuk hitungan yang kedua atau talak satu nggak ada rujuk, talak dua, atau seperti apa Ustaz? Siap. Seperti itu pertanyaan anak. Masya Allah. Barakallahu fiik Bapak Nova. Terima kasih Pak Nova di Yogyakarta. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ya, hibati fillah. Kayaknya pelajaran tentang nikah dan talak ini berbarengan ya. Karena sebagian orang belajar tentang bagaimana menikah, tapi ternyata dia nggak ngerti fikih talak. Boleh jadi dia mentolak dengan tidak sengaja, padahal talaknya jatuh gitu loh. Soalnya Nabi SAW mengatakan, thalathun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jidd. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya serius. Salah satunya adalah at-talak. Jadi kadang-kadang seorang suami, aku ceraikan engkau, gurau-gurau, aku cuma gurau gitu. Padahal jatuh gitu loh. Ini yang perlu diperhatikan. Taib, juga di antara fikih tolak yang ditanyakan oleh Bapak Nova tadi, bagaimana sih proses tolak itu ya? Kapan dihitung sekali? Kapan dihitung 2 kali? Kapan boleh rujuk? Kapan tidak boleh rujuk? Nah, jamaah rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dan khususnya penanya Bapak Nova tadi, Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan, fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kata Allah, tolak yang ada kesempatan untuk rujuk itu 2 kali. Setelah tolak itu engkau ada kesempatan untuk merujuk, melanjutkan kehidupan dengan cara yang baik, atau berpisah, nggak usah dirujuk. Ketika seorang suami mengatakan aku ceraikan engkau 1000 kali, maka yang jatuh tetap 1 kali. Jadi talak itu berapa kali pun diucapkan di satu majelis, maka yang jatuh adalah 1, terhitung 1. Umpamanya cerai nih, suami istri, udah suami menceraikan istrinya. Baik, kemudian mereka rujuk. Rujuk itu dianjurkan untuk adanya saksi. Tapi nggak ada saksi pun rujuk itu sah. Baik, ketika mereka rujuk, kemudian dapat beberapa waktu, lalu suami menceraikan lagi, maka jatuhlah talak yang kedua. Jadi talak yang kedua itu setelah adanya rujuk. Jadi kalau nggak ada rujuk, aku ceraikan engkau, terus aku ceraikan engkau, berarti belum rujuk, masih 1 gitu loh. Jadi ketika sudah ada rujuk, maka apabila suami menceraikan lagi, maka itu terhitung yang kedua. Kemudian apabila rujuk lagi, udah nih, berarti dia sudah 2 kali menceraikan. Ketika dia menceraikan lagi, maka itu terhitung yang ketiga.
Jadi seperti itu perhitungan talak ini. Jadi kapan dihitung sekali, maka ketika pertama kali mengucapkan cerai itu dihitung sekali. Kalau sudah keluar masa iddah, nggak bisa rujuk, gimana nikah lagi, tapi tetap cerai yang pertama terhitung dia pernah menceraikan istrinya. Jadi seperti itu Bapak Andi, semoga kita berhati-hati dalam menceraikan. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan fikih tolak ini. Ada tolak bid'i, ada tolak sunnah. Ada tolak yang bid'ah, walaupun jatuh menurut jumhur ulama, tapi dosa orang yang melakukan itu. Berdosa karena dia menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Jadi menceraikan itu hendaklah di masa iddah. Artinya di masa iddah itu ketika perempuan ini siap masuk ke dalam iddahnya. Para ulama menyebutkan tolak yang sunnah itu adalah menceraikan istri dalam kondisi suci, belum digauli, karena dia langsung masuk iddahnya. Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi hamil. Yang ketiga, menceraikan istri sebelum digauli, memang belum dukhul sama istrinya. Jadi kalau menceraikan istri dalam kondisi istrinya datang bulan, atau istrinya habis digauli diceraikan, maka itu bid'ah. Dan berdosa saja. Berdosa, dan pendapat yang rajih jatuh gitu loh, sah tolaknya itu, udah dosa, dia kehilangan istrinya dan dia wajib rujuk sama istrinya. Jadi konsekuensi dari tolak yang bid'ah ini, kalau menceraikan istrinya dalam kondisi datang bulan, maka talaknya jatuh, dia punya kewajiban untuk merujuk istrinya. Itu kalau tolak yang masih bisa rujuk gitu loh. Kalau enggak, ya udah dia akan kehilangan istrinya dan dia telah berbuat dosa. Makanya orang kalau mau cerai itu usahakan jangan marah. Walaupun kebanyakan perceraian itu disebabkan marah. Setan kan suka sama tolak ini, sehingga dia bagaimana mengkondisikan orang ini marah ya. Kalau sudah marah, ngomongnya ngawur, terakhir karena istrinya nggak mau dengerin, dia ceraikan istri. Barakallahu fikum. Barakallah, berarti kalau yang sunnah dapat pahala enggak? Bukan harus dapat pahala, artinya akan berkah. Jadi gini, cerai ini kan dibenci sama Allah. Allah nggak suka ya, Allah nggak suka. Makanya para ulama berkata bahwasanya al-asl fi talaq al-hadr. Hukum asal talak itu nggak boleh, karena memang ada sebuah hadis yang menyebutkan abghadul halal ilallah talaq ya. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak, walaupun hadisnya dhaif. Tapi secara makna, syaitan tuh paling senang sama talak ini. Dia senang banget sama talak itu. Ketika seorang menceraikan istrinya sesuai dengan syariat, insya Allah dia akan terhindar dari dampak negatif perceraian itu. Karena dia mengikuti syariat. Ketika dia mengikuti syariat, dia akan dapat pahala. Bukan dapat pahala karena menceraikan ya, tapi karena mengikuti syariatnya. Dia menceraikan dalam kondisi istrinya memang belum digaulin, suci, seperti itu. Sehingga sang suami ini benar-benar mikir sebelum menceraikan gitu loh. Apakah waktunya aku menceraikan istri? Oh belum. Nunggu di istri selesai datang bulan. Dan boleh jadi dalam masa penantian itu ada perubahan sikap di diri istrinya, sehingga dia nggak jadi menceraikan istri. Tapi kalau sudah marah, ya yang menang setan. Karena biasanya orang kalau marah itu ya nggak terkendali ya. Dia hanya ingin memuaskan atau melampiaskan nafsunya, pikir dia selesai, tahu-tahu dia mikir ya Allah nggak halal lagi istri, menyesal. Makanya banyak yang akhirnya cari-cari alasan supaya dia bisa rujuk. Contohnya, Ustaz, ana itu menceraikan istri ana, iya betul 3 kali Ustaz. Tapi kan nggak di pengadilan. Kalau ke pengadilan kan belum sah Ustaz. Iya sama. Seperti pernikahan. Pernikahan itu boleh jadi tidak sah di mata negara, tapi sah di mata syariat. Begitu pula perceraian. Ada perceraian yang tidak sah di mata negara, tapi secara syariat sah. Maka jangan main-main. Engkau kalau urusan sama
negara hanya urusan surat cerai nggak keluar, itu aja gitu loh. Karena belum cerai, kata kalau berangkat mungkin ke pengadilan dikatakan oh enggak, engkau belum cerai. Karena proses cerai di pemerintah itu, di pengadilan agama itu ada aturannya gitu kan. Tapi dalam syariat sendiri ada aturannya, sebagaimana menikah, ya apa dikatakan orang yang menikah tanpa dapat surat nikah dikatakan nikahnya nggak sah. Iya, nggak sah secara kacamata negara, tapi secara hukum syariat agama selama syarat dan ketentuannya terpenuhi, ya sah. Jadi harapannya teman-teman yang kadang-kala mereka kemudian berangkat ke pengadilan untuk membatalkan talaknya. Karena kalau dia ke pengadilan dikatakan oh enggak, belum cerai. Betul, belum cerai secara negara. Barakallahu fikum. Iya, urusan surat menyurat, urusan birokrasi lah kayak gitu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya juga ilmu bagi anak yang masih bujang Ustaz. Masyaallah. Allah barik fikum. Demikian pertanyaan, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon dari Bekasi, Bu Titin Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu. Barakallahu fik. Pak Ustadz, Nah, punya masalah, anak saya lelaki itu dulu nikah Juli 2014, Pak Ustadz. nah. Kemudian 6 bulan kemudian cerai. Allahu akbar. Ya, cerainya itu karena ada kasus, jadi hubungannya nggak harmonis ya Pak Ustadz ya. Siap. Artinya dari pihak perempuan tuh yang ngancam-ngancam segala macam lah. Yang mau saya tanya, waktu cerainya itu justru yang mengasih, artinya memberikan advis itu dari pihak bapaknya, nuntut aja ke pengadilan, jadi cerai pengadilan Pak Ustadz. Cuma ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, ada sebagian barang dia, ya ada barang si mantu saya ini yang masih tertinggal. Siap. Kemudian kalau walaupun saya tahu alamat rumahnya, tapi teleponnya itu kalau itu kan sulit Pak Ustadz, artinya namanya hubungan yang tidak nyaman ya Pak Ustadz. No. Barang itu sampai sekarang ada ya nggak banyak Pak Ustadz, tapi yang paling itu ada sepeda lipat segala macam. Itu sebaiknya gimana kan Pak Ustadz, terbebani, ini kan bukan punya anak saya, bukan punya saya juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya mohon Barang itu mulai tahun berapa berarti nggak dikembalikan? Jadi 2014 Desember itu proses ke pengadilan sesuai dengan Sampai 2015 lah. Nah, terus setiap itu saya mencoba menghubungi, mau mengembalikan pakai Grab apa gimana, tidak mau, pokoknya nggak bisa dihubungin, selalu dimatikan Pak Ustadz. Nah. Saya tahu alamatnya, tapi kan nanti kalau saya ngirim itu siapa yang mau nerima gitu loh. Siap. Sampai sekarang ini saya terbebani itu barang, walaupun nggak seberapa, tapi kan bukan milik saya nih. Iya, betul. Yang saya tanyakan bagaimana sebaiknya kami ini Pak Ustadz. Siap. Syukur Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin Bekasi, silakan Ustadz. Nah, ini kan bicara perceraian. Share lagi. Di antara dampak negatif perceraian kan silaturahim, kalau itu kerabat putus ya, al-ukhuwah al-islamiyah juga rusak. Padahal perceraian itu pada hakikatnya hanya memutuskan hubungan pernikahan. Itu putus. Tapi kalau hubungan persaudaraan nggak putus, tetap sesama muslim itu kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan subhanallah, dalam kasus perceraian Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan adanya karunia di antara kalian. Artinya ada kenangan-kenangan indah ya. Kalaupun memang ada ketidakcocokan, ada sesuatu yang tidak bisa membuat pernikahan itu dilanjutkan. Taib. Tapi lihatlah kepada keindahan yang pernah terjadi. Apa yang harus dilakukan kalau kondisinya tadi sejak 2014, mungkin 2015, proses perceraian itu kadang-kala alot ya, kadang-kala mereka sampai dikatakan nggak mau angkat telepon ya, ini dan itu. Ana rasa anak ibu jangan dikirim barang-barang tersebut, tapi dikumpulin semua, anaknya ibu berangkat ke sana, jumpain mertuanya.
Karena mertuanya itu tetap mahram sama itu anak. Walaupun dengan anaknya sudah bercerai, tapi sama mertua tetap mahram. Datang ke tempat mertua, minta maaf sama mertua, ini dan itu. Yang lalu biarlah berlalu gitu loh. Kalau memang ada ketidakcocokan atau ini dan itu, dia minta maaf, kemudian barangnya dia serahkan. Seperti itu. Jadi seharusnya sejak dulu gitu loh. Cuma kan ini mungkin baru sempat ingin dari dulu mengembalikan, tapi takut ini dan itu, maka anak rasa jangan dikirimkan via Grab, tapi boleh jadi anaknya ibu. Kalau anaknya ibu nggak mau, berarti besannya lah, orang tuanya ketemu sama orang tua itu anak perempuan, datang ke sana menjalin ukhuwah Islamiyah ini. Kalau memang sudah harus berpisah, kita saling minta maaf gitu loh. Nggak perlu saling menyalahkan. Boleh jadi yang salah fulan, yang salah, udahlah. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu ma madha. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi seperti itu harapan anak buat Ibu Titin. Kalau tadi anaknya mungkin berat untuk ke sana, takut terjadi keributan, ya paling tidak orang tuanya besan ketemu mantan menantu gitu ya. Seperti itu, karena tetap jadi mahram sebenarnya. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya Ibu Titin di Bekasi, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita menuju Bukit Tinggi, Ustaz, Sumatera Barat. Masya Allah, anak mau ke Bukit Tinggi, Masya Allah. Menyambut Ustaz di Ustaz nih. Nah, ahlan wa sahlan. Ustaz Taufik, sehat Ustaz. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Masya Allah, gimana kabarnya Bukit Tinggi nih? Gua dengar Ustaz mau Bukit Tinggi ya. Insya Allah Bang. Ya, ketemu kita Ustaz, insya Allah. Siap. Ini Ustaz mau nanyain Ustaz, qadarullah, mertua saya meninggal Ustaz. Allah yarhamu. Ya, jadi pihak istri saya tuh mau nanyain gini Ustaz, dia mau kuburan makam ayahnya ini, kalau sunahnya kan nggak pakai nama gitu Ustaz. Siap. Waktunya itu dia mau bikin nama aja gitu Ustaz, tapi nggak pakai tanggal lahir gitu Ustaz, cuma nama buat itu Ustaz, buat sebagai tanda aja. Terus tanahnya itu Ustaz, rencananya dia mau kasih kerekel gitu Ustaz, atau enggak rumput itu Ustaz. Kalau itu apakah boleh Ustaz? Apa biarin tanahnya aja gitu Ustaz? Barakallahu fiik. Cukup Bapak? Cukup Ustaz. Barakallahu. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, jadi berkaitan dengan penghormatan anak buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Kadangkala kita melihat sebagian kuburan itu dikasih keramik ya, kasih marmer, dikasih atap, dikasih pagar. Rumah Ustaz. Jadi rumah. Jadi rumah kadangkala seperti itu. Dan anak tahulah itu sebenarnya bentuk kecintaan anak sama orang tuanya. Dia ingin menghormati orang tuanya. Ahibati fillah, kalau benar anak itu cinta sama orang tuanya, perbanyak doa buat orang tuanya. Orang tua itu nggak merasa dengan atap yang ada di atas kuburannya. Dia nggak merasa dengan marmer yang dipasang di kuburannya. Lah, kenapa? Dia berada di alam yang berbeda. Dia berada di alam barzakh. Yang kalau dia orang soleh, kuburannya itu akan diluaskan sepanjang dia memandang. Nggak kecil seperti yang dilihat di atas. Kalau dia orang soleh, akan dibukakan pintu ke surga, sehingga dia dapat mencium dan merasakan segarnya surga dan wanginya surga Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah anak-anak perhatian. Kalau cinta sama orang tuanya, engkau jangan sibuk dengan penampilan kuburan orang tua, tapi sibuklah dengan isi di dalam kuburan tersebut. Bagaimana ayahnya, sehingga perbanyak doa, sedekah buat orang tua. Tapi berkaitan dengan memberikan nama, memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau sekedar memberikan nama saja, dia kasih nama, boleh jadi ada tanggal lahirnya, tanpa ada puji-pujian buat dia. Anda lihat pendapat yang lebih kuat yang mengatakan makruh ya. Jadi lebih baik tidak. Tapi kalau dia memberikan nama karena untuk memberikan tanda, karena kita lihat di beberapa kuburan itu sama semua nisannya sehingga dia sulit untuk membedakan, maka kemudian kalau dia mau memberikan nama, maka mungkin hal itu makruh, tidak sampai kepada
haram. Yang dilarang itu adalah memberikan tulisan-tulisan nama-nama yang menyebabkan kuburan itu nanti dikultuskan ini dan itu. Ini mungkin pendapat sebagian ulama, ana lebih condong kepada yang memakruhkan hal itu kalau sekedar memberikan nama. Kalau bicara atasnya, ya atasnya itu tergantung. Kalau bicara mau dikasih kerikil ya, kadangkala kasih kerikil itu supaya dia nggak mudah terkikis tanahnya. Antum lihat kan dianjurkan kuburan itu ada agak tinggi gitu ya. Kuburan itu ada gundukannya gitu kan. Ketika tidak dikasih kerikil, lama-kelamaan kuburan itu rata karena kena hujan seperti itu. Jadi kalau tujuannya supaya menjaga dia ada gundukannya, nggak ada masalah, insya Allah dikasih seperti itu. Kalau memang bukan untuk memperindah ya, bukan sebenarnya, tapi ada tujuannya. Adapun ada kasar ya untuk merawat kuburan, membersihkan. Nah, kalau bicara menjaga kuburan itu perlu dihormatin. Makanya Rasulullah SAW ketika menguburkan Utsman bin Mad'un ya, beliau itu mengatakan dikasih batu kan, kasih tanda. Lalu beliau alaihi salatu mengatakan, hakadha ata'allamu qabra akhi. Dengan ini aku tahu, ini sebagai alamat kan, sebagai tanda kuburan saudaraku. Wa adfinu man mata fihi min ahli. Jadi aku akan kuburkan keluarga kayu juga di daerah sini gitu loh. Kemudian kuburan itu harus dihormatin memang, tidak boleh nanti diinjak-injak, dijadi tempat duduk semua orang, enggak. Makanya dengan kita merawat kuburan itu artinya menjaga supaya dia tetap menjadi kuburan yang terhormat, yang kadang-kala kita lihat ada kuburan yang ada ilalangnya sehingga nggak tahu orang ketika mau ziarah ke kuburan ayahnya di mana kuburan itu, seperti itu. Berarti dianjurkan untuk menjaga tadi. Dijaga kuburan itu, dihormatin ya, kuburan itu harus dihormatin. Jadi sebenarnya begini, kita itu tidak boleh berlebih-lebihan, ghulu dalam hal kuburan, sampai tadi menghormati kuburan dengan marmer ya. Nabi SAW melarang. Nah, harus antajsisil kubur ya, untuk menyemen kuburan. Enggak perlu dia nggak butuh gitu loh. Yang butuh itu orang hidup. Engkau kalau rumahmu bocor, ya engkau dibetulin gitu loh. Temboknya mungkin rusak, dibetulin. Tapi kalau kuburan dijaga supaya dia tidak terhinakan. Tapi bukan untuk dimuliakan, diagungkan, enak dipandang, enggak. Dia itu yang mati hidup di alam lain, di alam barzah. Makanya kalau kita memang mikir kesian sama yang mati itu, biar dia enak, jangan dikubur gitu loh. Karena di dalam dia itu ditaruh di tempat sempit, diinjak-injak, dikasih tanah, itu yang terjadi dengan dia. Sehingga kalau di atasnya kemudian dikasih marmer, engkau itu gimana? Di dalam kau kasih tanah, terus di atas engkau kasih marmer gitu loh. Tidak ada gunanya gitu loh. Apalagi itu dilarang sama Nabi SAW. Bagaimana Ali bin Abi Thalib diutus sama Nabi SAW, an la tada'a qabran musyrifan illa tamastahu illa sawaitu afan. Ali diutus sama Nabi SAW, janganlah engkau melihat kuburan yang melebihin yang lainnya, ya ditinggikan, kecuali engkau ratakan gitu loh. Karena jangan sampai kita mengagungkan kuburan. Orang yang sudah meninggal dunia itu perlu sama doa kita. Bukan kita perlu sama doa orang yang mati. Ada anak yang kalau susah datang ke kuburan bapaknya, ngadu sama bapaknya. Wallah, bapaknya di sana sedang apa dia? Gak tahu, dia masih ngadu. Kalau mau ngadu sama Allah yang maha hidup dan tidak mati. Sedangkan orang yang sudah berpisah dari jasadnya, ya udah selesai gitu. Jadi intinya, dan juga batu nisan boleh tapi tanpa nama tadi sadar. Artinya tadi batu nisan itu harus ada batu nisan. Dianjurkan batu nisan. Hanya kalau bicara pemberian nama itu ada khilaf di antara para ulama. Sebagian tadi memakruhkan kalau bisa kita kasih tanda tanpa nama, ya nggak ada masalah, lebih baik gitu. Tapi kalau harus pakai nama, ya cukup sekadar nama yang menjadikan tanda
kita tahu itu kuburan keluarga kita. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa dipahami oleh Ibu Rafi yang bertanya dan kita semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, kembali kami mengajak Anda semua di waktu tersisa, para pemirsa, para pendengar, untuk bertanya langsung di 0331 5446087 0331 5446087. Baik Ustaz, kita bacakan soal yang telah masuk Ustaz. Siap. Dari hamba Allah Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada wanita yang sudah menikah karena kurang berilmu, bertengkar dengan suaminya. Kemudian si istri meminta cerai lewat WA. Kemudian dibalas oleh suami dengan kalimat, "Ya sudah, atur saja mana yang baik menurut kamu." Dan waktu itu suami dalam keadaan marah. Nah, meskipun tidak disertai dengan niat atau tidak, pertanyaannya, apakah seperti itu jatuh talak? Yang kedua, kalau jatuh talak, apakah setelah berlalunya masa iddah, kalau ingin kembali kepada istri harus menikah dengan yang lain? Barakallahu fiik. Iya, ketika seorang istri minta diceraikan, lalu sang suami menyerahkan kepada istri, udah terserah engkau sudah. Maka di sini dibutuhkan niat. Kalau niatnya sang suami menceraikan, maka jatuh itu cerai. Tapi kalau enggak, ya terserah kalau urusan kau sudah. Tapi dia nggak ada niat menceraikan, berarti kan butuh proses dari istri urusan gugat cerai ini. Kadang kala istri harus ngurus ke pengadilan ini dan itu. Kalau ternyata suami memang tidak menceraikan, berarti masih suami istri belum bercerai. Tapi kalau ternyata sang suami niat menceraikan, maka sudah jatuh cerai. Tapi tinggal sekarang kalau dikatakan kalau mereka sudah keluar masa iddahnya, maka ya bukan suami istri lagi. Terus gimana kalau mau balik? Kalau mau balik dengan menikah baru. Menikah baru kalau memang cerainya belum tolak bainuna kubro ya. Mereka masih bisa balik kalau cerainya belum 3 kali. Tinggal bagaimana seorang ya komunikasi suami istri ini, gimana kita balikan. Ya sudahlah, sang suami diminta untuk datang ke rumah orang tuanya, meminang kembali, dan nanti orang tuanya mau apa enggak gitu. Boleh jadi orang tuanya enggak, kayaknya udah enggak usah. Ya sudah, enggak bisa mereka rujuk, atau butuh wali tadi ya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan fala ta'dhuluhunna. Jangan menghalangi mereka kalau ternyata mereka mau balik, mau nikah lagi. Kalau dalam masa iddah, maka tetap istri, artinya nggak butuh wali, nggak butuh orang tuanya. Tinggal suami mengatakan, aku sudah rujuk engkau, ya udah rujuk udah. Istri juga nggak punya pilihan gitu loh. Jadi gini jamaah, bagi para wanita, ketika dia berada di masa iddah yang bukan gugat cerai, bukan khulu, maka sang suami itu lebih berwabu'ulatuhunna ahaqqu, apa ayatnya, dan suami-suami mereka itu lebih berhak atas diri mereka gitu daripada orang tuanya. Maksudnya dia tinggal rujuk gitu ya. Tapi kalau umpamanya tadi udah keluar masa iddahnya, ya mau tidak mau harus nikah baru lagi. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan tampaknya sebagai pertanyaan penutup Ustaz pada Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Amin. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara Live Interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang